Utami Setiawati, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Teknologi Sumbawa. Di sini saya akan mencoba untuk menyampaikan kembali materi yang telah disampaikan di forum kelas kita oleh Saudari Silma Nadia yang berjudul Kepingan Kebenaran Hak Berkomunikasi sebagai Nilai Universal. Jadi teman-teman, perlu kita ketahui bahwa DNA, mitokondria, dan kromosom Y pada manusia tidak akan berubah dari generasi ke generasi. Hal ini dikemukakan oleh Charles Darwin pada bukunya yang berjudul The Science of Man pada tahun 1970-an di Amerika Serikat. Nah, pembahasan yang pertama, apa hubungannya dengan nilai-nilai universal? Perdebatan pada masalah ini belum menemukan titik terang hingga saat ini. Tapi satu yang pasti bahwa setiap manusia mempunyai keterkaitan genetik satu sama lain. Menurut Oppenheimer, pada akhirnya semua manusia adalah produk evolusioner yang sama seperti hewan, dan mudah-mudahan kita semua dapat menyadarinya dari sekarang. Dan maka demikian dapat diartikan bahwa manusia saling terkait satu sama lain dan mereka saling berbagi berbagai masalah kehidupan hingga inti masalah mereka masing-masing. Nah, maka dari itu sebuah diskriminasi dan sebuah kekerasan dalam kehidupan tidak dapat dibenarkan, karena setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan kenyamanan di dalam hidupnya. Contohnya adalah hak mereka dalam berkeyakinan, dan di dalam negara kita telah memberikan suatu kebebasan kepada setiap manusia untuk memilih agamanya sesuai dengan keyakinan mereka. Pembahasan selanjutnya adalah pentingnya air bagi kehidupan manusia. Ya, teman-teman, air dan segala manfaatnya adalah faktor terpenting dalam kehidupan manusia. Bahkan, sepertiga dari tubuh kita terbentuk dari air, dan manusia tidak dapat hidup lebih dari 7 hari tanpa air. Nah, maka dari itu, air sangat penting bagi kehidupan dalam menjalankan kehidupan kita. Dan walau demikian, banyak sekali dari belahan dunia kita yang masih kekurangan atau sulit untuk mendapatkan air untuk kehidupan sehari-hari. Bahkan lembaga dunia beramai-ramai memperjuangkan hak akan air, mulai dari WHO, CESCR, hingga agama. Ironisnya, meski banyak sekali yang menuntut akan hak kebersihan air, maka pemerintah belum menjadikan suatu fokus utama untuk menyelesaikannya. Nah, contoh ini terjadi di Brazil dan Swiss, dan di Indonesia pun masih ada beberapa pulau yang masih kurang atau belum mendapatkan air. Contohnya yaitu Jawa dan Nusra, dan karena di pulau tersebut masih kurang akan air. Pembahasan selanjutnya yaitu pentingnya oksigen bagi kehidupan manusia. Kalau sebelumnya air merupakan faktor terpenting dari kehidupan manusia, maka oksigen merupakan nutrisi bagi tubuh manusia. Dan darinya manusia tidak dapat hidup lebih dari 5 menit. Dan dari oksigen pula terbentuk suatu kekebalan tubuh di mana melawan segala penyakit dan racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Mengingat pentingnya oksigen ini, warga Kanada beramai-ramai untuk menuntut hak mereka akan oksigen yang bersih. Karena baru-baru ini telah ditemukan bahwa dalam tubuh warga Kanada terdapat racun kimia yang membahayakan. Dari racun kimia tersebut, banyak sekali korban yang mati, kemudian rawat inap, dan beberapa pelajar dan karyawan yang terkena racun ini. Maka dari itu, banyak sekali lembaga-lembaga yang menuntut akan hak untuk mendapatkan oksigen yang bersih. Kita akan mendapatkan oksigen yang bersih ini dapat kita lihat pada kasus di negara kita sendiri. Di kota-kota metropolitan dapat kita lihat bahwa udara yang ada di sana telah terjadi suatu pencemaran lingkungan karena banyaknya
kendaraan, polusi-polusi yang terjadi di kota-kota metropolitan. Nah, kasus ini baiknya sebagai fokus utama pemerintah, di mana setiap manusia berhak untuk mendapatkan oksigen yang bersih untuk menjalankan kelangsungan hidupnya. Selanjutnya teman-teman, ada persamaan atas hak air, udara, dan kehidupan dengan hak untuk berkomunikasi dan manusia sebagai komunikator sosial. Manusia hidup secara berkelompok dan berkelompok antar sama untuk melangsungkan kehidupannya. Maka dari itu sensitif sekali terjadi suatu ketegangan dan juga konflik. Nah, dengan komunikasi ini terjadilah suatu negosiasi, suatu perjanjian di mana terjadi suatu percakapan dan dialog untuk menyelesaikan suatu masalah. Dengannya manusia dapat memperkuat suatu martabat dan membenarkan suatu kesetaraan. Kemudian akan tetapi tetap saja ada saja manusia yang menentang akan hak berkomunikasi. Contohnya adalah para elit yang terus membatasi hak berkomunikasi masyarakat supaya rencananya dapat terlaksana, supaya mereka dapat merasakan kemerdekaan mereka sendiri. Dan itu terjadi di negara kita sendiri, di negara Indonesia. Banyak sekali kaum elit, kaum yang mempunyai uang, mempunyai harta, yang mereka membungkam hak berkomunikasi rakyat kita. Dan baru-baru ini terjadi suatu pemblokiran jaringan internet di wilayah Papua, di mana dikarenakan suatu ketegangan yang terjadi di sana, maka pemerintah melakukan pemblokiran jaringan internet di sana, dan hal ini merupakan suatu pelanggaran hak dalam berkomunikasi setiap masyarakat di negara ini. Oleh karenanya, manusia tidak dapat hidup tanpa berkomunikasi, karena hak untuk berkomunikasi adalah hak yang tidak dapat diinjak-injak, dan karenanya manusia tidak dapat hidup. Nah, maka dari itu komunikasi adalah kunci utama dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ialah baru-baru ini terjadi demo, yaitu demo Omnibus Law. Kita tahu ya, dengan itu masyarakat beramai-ramai untuk menyampaikan aspirasinya. Nah, ini merupakan hak berkomunikasi negara yang diberikan oleh masyarakat untuk menyampaikan segala aspirasinya atas ketidakterimaannya kepada Undang-Undang Omnibus Law yang baru-baru ini telah disahkan oleh pemerintah kita. Oke teman-teman, sampailah kita pada pembahasan yang terakhir, yaitu hak komunikasi sebagai nilai universal. Jika manusia tidak dapat hidup tanpa air, oksigen, dan lingkungan yang sehat, maka komunikasi merupakan pelindung etika komunikasi. Segala masalah hak akan air, oksigen, dan lingkungan yang sehat perlu kita lihat melalui sudut pandang pengetahuan sebagai nilai universal, karena semua itu merupakan hak universal manusia untuk keberlangsungan hidup mereka. Oke teman-teman, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata ataupun noise yang ada di video, saya mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.